Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, gimana nih sekarang? Udah semangat belum untuk belajar matematikanya? Nah, Ibu mau mengingatkan jangan lupa isi absensi terlebih dahulu di Google Classroom ya. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pertidaksamaan linier dua variabel nih. Nah, pertidaksamaan linier dua variabel ini berkaitan dengan materi-materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, masih ingat gak minggu kemarin kita bahas tentang apa? Ya, tentang SPLKDV dan SPKKDV. Nah, minggu kemarin di SPLKDV dan SPKKDV masih ingat gak yang kita cari apa? Yang kita cari adalah titik penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya nih. Dilihat dari ada tidaknya perpotongan dari grafik ya kan. Nah, untuk sekarang bedanya adalah bukan hanya kita mencari titik potong, tetapi juga kita akan mencari daerah penyelesaiannya nih. Nah, waktu minggu kemarin kita kan sudah bahas tentang bagaimana cara mencari titik potong dari persamaan garis, persamaan kuadrat juga kan. Nah, masih ingat gak cara-caranya seperti apa? Lalu di persamaan kuadrat juga kita belajar mencari titik puncak. Masih ingat gak caranya mencari titik puncak dalam persamaan kuadrat itu seperti apa? Nah, adapun waktu SMP kalian sudah bahas tentang persamaan garis lurus nih. Kalian sudah bisa menentukan persamaan garis dari grafik yang telah disajikan di soal nih. Ada yang berpotongan, ada yang diketahui titik potongnya, ada juga yang diketahui gradiennya dan juga melalui sebuah titik. Masih ingat gak cara-caranya seperti apa? Nah, waktu SMP juga kalian sudah bahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Masih ingat gak cara penyelesaiannya seperti apa? Nah, materi-materi yang Ibu sebutkan tadi merupakan materi prasyarat untuk kalian tentang apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, adapun apa sih manfaatnya dari mempelajari pertidaksamaan linier dua variabel? Nah, materi ini merupakan bagian dari materi program linier. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah di bidang ekonomi nih, seperti pada penjualan dan pembelian. Juga misalkan menentukan harga dari suatu barang bagaimana supaya bisa mencapai hasil yang maksimum atau keuntungan maksimumnya nih. Nah, itu adalah salah satu contoh dari manfaat untuk mempelajari pertidaksamaan linier dua variabel. Lalu ada permasalahan lain nih, misalkan ya, ada seorang anak ditugasi oleh ibunya untuk mengantarkan barang nih. Ada barang A, ada barang B. Nah, kapasitas motornya misalkan berapa kilogram. Nah, jadi nanti anak tersebut harus mencari berapa barang A dan barang B yang bisa dibawa olehnya dalam sekali perjalanan ya. Nah, itu beberapa manfaat atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut materi pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami konsep pertidaksamaan linier dua variabel. Kedua adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, adapun materi-materi yang akan kita bahas subbabnya adalah yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang definisinya. Lalu ada bentuk umumnya, dan yang ketiga ada langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Dan yang keempat, tidak lupa ada contoh soal ya. Nah, langsung aja yuk kita bahas materi yang pertama. Yang pertama adalah definisi dari pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel merupakan pertidaksamaan yang memuat tepat dua variabel dengan pangkat
tertinggi dari variabelnya adalah 1. Ingat ya, kalau ada kata-kata linier berarti pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 ya. Nah, adapun bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel itu ada 4 nih, sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Jadi ada AX ditambah BY kurang dari C, AX ditambah BY lebih dari C, AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C, AX ditambah BY lebih dari atau sama dengan C. Jadi ada 4 ya, sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Yaitu tadi ada apa aja? Kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan ya. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa nanti grafiknya akan berbentuk garis lurus ya. Kalau linier ingat membentuk garis lurus ya. Contohnya nih, Ibu punya contoh 2X ditambah 3Y lebih dari atau sama dengan 12. Lalu ada contoh yang kedua, 7X ditambah 4Y kurang dari 6. Nah, itu untuk contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel ya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penyelesaiannya nih. Yang pertama, kalian harus membuat grafik persamaannya dulu. Jadi, nanti kalau di soal ada pertidaksamaan, kalian harus bentuk dulu ke persamaan dengan cara mengganti tandanya nih. Yang tadinya tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan, yaitu sama dengan ya. Nah, untuk membuat grafiknya berarti kita harus menentukan apa dulu nih? Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menjadikan X-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0. Cara yang kedua adalah dengan cara untuk mencari titik potong terhadap sumbu X. Nah, maka kalian bisa cari dengan rumus C per A, 0. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu Y, kalian bisa cari dengan cara 0, C per B. Ya, paham ya? Nah, langkah yang kedua nih, setelah kalian sudah mempunyai titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya, berarti kalian nanti akan menggambar grafiknya nih, gambar garis lurusnya. Nah, nanti garis lurus tersebut akan membagi menjadi dua daerah ya kan? Nah, yang mana nih yang menjadi daerah penyelesaiannya? Nah, gimana nih caranya? Dengan cara menguji titik ya. Titiknya sebenarnya bebas, namun di sini misalkan kita menggunakan 0,0 sebagai titik ujinya. Nah, nanti 0,0 itu disubstitusikan ke pertidaksamaannya. Lalu nanti nilai AX1 ditambah BY1 itu dibandingkan dengan nilai C-nya. Apabila bernilai benar, maka titik uji tersebut merupakan daerah penyelesaiannya. Kalau misalkan bernilai salah, maka titik uji tersebut bukan merupakan daerah penyelesaiannya ya. Nah, sekarang kita akan bahas ke contoh soal. Contoh soalnya nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Nah, ingat penyelesaian dalam pertidaksamaan linier yang pertama itu adalah kalian harus membuat grafik garisnya dulu nih. Jadi, langkah awalnya itu, nah sederhananya kayak gini nih. Yang tadinya pertidaksamaan di soal, kita ubah ke bentuk persamaan. Cara ubahnya adalah dengan cara mengubah tandanya nih. Yang tadinya ini kan lebih dari sama dengan itu merupakan tanda pertidaksamaan. Nah, kita ganti ke tanda persamaan yaitu sama dengan ya. Nah, untuk membuat grafik garisnya, maka kita harus menentukan titik potongnya ya. Yang pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X nih. Berarti Y-nya kita misalkan dengan 0 ya. Jadi Y ini nih yang bentuknya persamaan kita ganti nanti dengan 0 ya.
Coba. Nah, ini. Kita substitusi nolnya. Jadi 2x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. Nah, nanti 2x ditambah, ini 3 kali 0 adalah 0 sama dengan 12. Maka 2x sama dengan 12. Nah, kedua ruasnya kita bagi dengan 2. Jadi 2x dibagi 2 hasilnya adalah x ya kan? Lalu 12 dibagi 2, maka hasilnya x-nya adalah 6 ya. Jadi titik potongnya adalah 6,0. Ingat ya, jangan terbalik ya. Jadi ini kan x-nya yang 6, y-nya tadi kita misalkan dengan 0. Jadi 6,0 karena urutan dari penulisannya adalah x, y ya. Jangan sampai tertukar ya. Nah, sekarang kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu y. Maka x-nya yang kita sama dengankan 0 ya. Jadi, nah ini kalau tadi kan y-nya yang disubstitusi 0. Nah, sekarang x-nya ya. Jadi, 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 12. Nah, maka 2 kali 0 hasilnya 0 ditambah 3y sama dengan 12. Nah, kedua ruas nih, ruas kiri sama ruas kanan kita bagi dengan 3. Jadi, 3y dibagi 3 hasilnya y. 12 dibagi 3, maka y-nya adalah 4 ya. Maka titik potongnya adalah 0,4. Jangan sampai tertukar ya, karena tadi kalau yang ini kan yang dimisalkannya adalah y-nya sama dengan 0. Jadi hasilnya juga titik potongnya yang 0 adalah yang y-nya ya. Nah, ini kebalikannya. Jadi x-nya yang dimisalkan dengan 0. Maka y-nya tadi didapatkan 4 ya. Jadi 0,4. Nah, sekarang kita udah punya nih titik potongnya nih. Titik potong terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y, ya kan? Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah uji titik nih. Misalkan dengan 0,0. Sebenarnya tidak harus 0,0 ya. Bebas titik berapa aja, cuma untuk memudahkan lebih baik kita memakai titik ujinya dengan 0,0. Titik uji itu seperti apa nih? Nah, kita kan punya tadi pertidaksamaannya ini nih, ya kan? Nah, lalu 0 ini, berarti kan ini x-nya 0, y-nya 0 ya. Kita substitusi ke dalam pertidaksamaannya nih. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih besar sama dengan 12 nih. Apakah benar nih hasilnya nanti perkalian ini menghasilkan lebih dari sama dengan 12? Nah, coba. 2 kali 0 hasilnya 0. 3 kali 0 hasilnya 0. Lebih besar sama dengan 12. Maka 0 tambah 0 adalah 0 ya. Lebih besar sama dengan 12. Nah, apakah benar nih 0 itu lebih besar sama dengan 12? Coba, benar gak? Salah ya. Salah, artinya, jadi daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang tidak masuk dalam titik 0,0 atau titik uji tadi, yakni daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Nah, ini ya. Jadi yang pertama, kalau kita udah menentukan titik potongnya, berarti kita gambar nih di sini ya. Gambar berarti tadi titik potong terhadap sumbu x-nya kan 6,0 ya. Berarti di sini 6, ini sumbu x kan? Ini 0 y-nya. Jadi kita beri titik di sini ya. Lalu ada 0,4. 0,4 titik potong terhadap sumbu y-nya ya. Jadi di sini nanti tarik garis ya kan, prosesnya seperti itu kan. Anggap saja belum ada daerah yang diarsirnya ya. Nah, daerah yang diarsir ini didapatkan dari hasil uji titik. Sebelumnya kan kita udah menarik garis nih. Yang ini, garis merah ini. Nah, garis merah ini berarti membagi dua bagian daerah kan. Ada daerah yang ke sebelah atas dari garisnya, ada yang ke bawah ya kan. Nah, kita harus menentukan daerah penyelesaiannya yang mana nih. Ingat, kalau misalkan ini
di soal tandanya adalah lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka ketika menggambar grafiknya, ketika menggambar garis lurus pada grafiknya adalah garis penuh ya. Kalau misalkan dalam soalnya kurang dari atau lebih dari, maka garisnya berupa garis putus-putus ya. Jadi, untuk menentukan daerahnya tadi kita kan udah uji titik nih, misalkan 0,0 tadi ternyata tidak terbukti ya, ternyata 0 itu harusnya lebih kecil dari 12 ya kan. Pernyataan yang dihasilkan adalah salah, maka yang 0,0 ini berarti kan di sini 0,0. Berarti bukan daerah penyelesaiannya, maka daerah penyelesaiannya adalah yang sebelah atas dari garis lurusnya ya. Paham ya? Nah, sekarang nomor 2 nih. Tentukan pertidaksamaan linier dua variabel yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, kita lihat gambarnya ya. Nah, kalau ini malah kebalikannya dari nomor 1 nih. Kalau tadi kan nomor 1 disajikan bentuk persamaan liniernya. Nah, disuruh untuk menentukan daerah penyelesaiannya dengan menggambar grafik garis lurusnya ya. Nah, kalau ini justru yang diketahui adalah gambarnya. Jadi, kita harus menentukan pertidaksamaan linier dua variabelnya. Nah, gimana caranya? Nah, ingat ya, kalau di materi SMP kalian sudah mempelajari tentang persamaan garis lurus atau persamaan garis linier ya, sama aja ya. Nah, untuk mencari kan ini di pertidaksamaan, langkah awalnya itu adalah mengubah pertidaksamaannya itu ke dalam bentuk persamaan ya. Jadi kenapa ada hubungannya dengan persamaan garis lurus? Karena langkah pertama dalam pertidaksamaan linier dalam penyelesaiannya adalah menjadikan pertidaksamaannya itu menjadi persamaan. Nah, jadi ini ada kaitannya nih dengan menentukan persamaan garis lurus atau persamaan garis linier nih. Kalau kita udah belajar kan dulu, nah ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama jika diketahui nilai M dan satu titik X1, Y1. M ini apa? M ini adalah gradien ya. Gradien. Masih ingat? Gradien adalah kemiringan suatu garis lurus. Nah, maka rumusnya kita pakai yang ini. Jadi tergantung nanti tipe soalnya. Kalau diketahui gradien dan satu titiknya berarti kita pakai rumus yang Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, kalau ini kan kita diketahui dua titiknya ya kan? Ada titik 4,0, ada titik negatif 2,8. Maka kita akan pakai yang rumus ini. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, kita akan pakai rumus yang itu ya. Nah, ini lihat gambarnya. Sama kan? Jadi yang diketahui adalah dua titiknya atau titik potongnya ya. Nah, kita bisa lanjut ke penyelesaiannya. Nah, penyelesaian yang pertama, nah kita kan udah punya nih titiknya di 4,0 dan negatif 2,8. Maka tadi pakai rumus yang tadi, yang X dikurangi X1. Nah, berarti ini kan sebagai X1, 4 ini, Y1-nya berarti 0 ya kan? Nah, ini berarti X2, Y2-nya. Jadi X2-nya negatif 2, Y2-nya berarti 8. Berarti kita masukkan ke dalam rumus tadi, yang X dikurangi X1, berarti X1-nya kita ganti nih, jadi 4 ya kan, jadi X dikurangi 4 per X2 kurangi X1, tadi rumusnya gitu kan. Nah, berarti X2-nya yang ini ya, X2-nya yang ini, negatif 2 dikurangi X1, 4, sama dengan Y dikurangi Y1, Y1-nya adalah 0, per 8 dikurangi 8 ini berarti Y2 kan? Y2 dikurangi Y1. Y1-nya adalah 0. Maka nah hasilnya ini ya. Ini kan berarti menghasilkan ruas kanannya itu jadi
Y per 8. Nah, ini bisa kita kali silang ya. Jadi 8-nya kita kalikan dengan X dikurangi 4. Lalu yang ini berarti hasilnya adalah negatif 6 kan? Negatif 2 dikurangi 4, negatif 6. Kita kalikan dengan Y. Jadi negatif 6Y. Nah, kita kalikan, uraikan nih. 8 kali X, 8X. 8 kali negatif 4, jadi negatif 32 sama dengan negatif 6Y. Maka, nah ini kita kumpulkan yang memiliki variabelnya ya. Jadi 8X ditambah, ini berarti kan kedua ruasnya itu kita tambah dengan 6Y. Jadi yang ruas sebelah kanan itu 6Y-nya hilang, habis ya kan. Nah, sebelah kiri berarti ada 6Y. Nah, kedua ruas juga kita tambah dengan 32. Jadi, di sini ditambah 32 ya kan ruas kanannya. Jadi, ini ada 32. Nah, di sebelah ruas kiri yang tadinya dikurangi 32 ditambah 32, maka 32-nya habis ya. Jadi, bersisa 8X ditambah 6Y sama dengan 32. Nah, kita sederhanakan nih. Kita bagi dengan 2 ya. Jadi 8X bagi 2 hasilnya 4X. 6Y dibagi 2 hasilnya 3Y sama dengan 32 dibagi 2 16 ya. Nah, kita udah menemukan persamaan garisnya nih. Maka langkah selanjutnya adalah, nah kita lihat nih, di soal garisnya adalah garis putus-putus. Maka persamaan ini yang 4X ditambah 3Y sama dengan 16 bukan penyelesaian dari pertidaksamaan. Jadi penyelesaiannya itu adalah yang di antara yang di bawahnya ya, karena ini udah ada di arsir di bawahnya. Nah, kita tinggal menentukan nih dari persamaan ini kan kita harus rubah ke bentuk pertidaksamaan. Apakah tandanya lebih dari atau kurang dari ya? Kalau dilihat dari gambarnya, gambar grafiknya putus-putus berarti kemungkinannya ada 2. Ada lebih dari atau kurang dari ya. Jadi caranya seperti apa? Nah, kita ambil uji titiknya nih. Sama ya. Jadi langkahnya adalah mencari titik ujinya dulu nih, 0,0. Nah, 0,0 di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat dari gambarnya, maka si 0,0 ini harus merupakan penyelesaian kan? Karena yang diarsirnya yang bagian bawah dari garis lurusnya. Maka 0,0 juga harus merupakan penyelesaian. Coba kita lihat ya. Nah, ini kita substitusi ke 0,0 ini kita substitusi ke persamaan yang sudah kita temukan tadi ya. Jadi 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan 0. Nah, ini nilai 0 ini kita harus bandingkan dengan 16. Nah, supaya kan ini kan 0-nya harus 0,0-nya harus termasuk ke dalam penyelesaian. Maka nilainya adalah harus benar. Kalau harus benar berarti 0 itu kurang dari 16 ya kan? Maka itu benar kan? Jadi daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel 4X ditambah 3Y kurang dari 16. Paham ya? Kenapa kurang dari? Karena harus benar. Karena titik 0,0-nya itu harus merupakan penyelesaian. Berarti 0 itu kurang dari 16 supaya bernilai benar kan? 0 kurang dari 16 benar kan? Nah, jadi seperti itu ya. Kenapa tandanya harus kurang dari ya, bukan lebih dari ya. Itu untuk nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3 nih. Nah, nomor 3 ini merupakan soal cerita ya. Di sini ada motor Robu hanya bisa membawa beban kurang dari 24 kg. Satu karung baju mempunyai berat sebesar 3 kg dan satu karung celana mempunyai berat sebesar 2 kg. Berapa karung baju dan celana yang dapat ia bawa nih? Nah, kalau kita lihat dari soalnya, soal cerita ini ada, lihat nih, kurang dari. Nah, kata-kata kurang dari atau lebih dari, nah itu merupakan ciri dari pertidaksamaan. Maka ini kita bisa buat
pertidaksamaan nih dari soal ini. Nah, pertidaksamaannya adalah 3x ditambah 2y kurang dari 24. Kalau masih bingung, lihat nih. Kan tadi satu karung baju mempunyai berat sebesar 3 kg dan satu karung celana mempunyai berat sebesar 2 kg. Nah, jadi Rogu ini akan membawa dua jenis barang, yaitu baju dan juga celana, ya kan? Nah, berat bebannya itu tidak boleh lebih dari 24 atau harus kurang dari 24 nih motornya, karena kapasitas motornya, ya kan? Nah, jadi 3 ini dihasilkan dari ini nih. Satu karung baju mempunyai berat sebesar 3 kg, maka 3 kg dikali berapa karung, ya kan? Jadi X dan Y ini melambangkan dari banyaknya karung. Jadi X merupakan banyaknya karung dari baju, ya. Sedangkan Y adalah banyaknya karung dari celana. Jadi 3X ditambah 2Y. 2-nya itu adalah 2 kilo, ya. Karena satu karung celana itu besarnya adalah 2 kilo. Jadi harus kurang dari 24, ya. Nah, lalu yang pertama yang akan kita lakukan adalah buat grafik garisnya nih dari pertidaksamaan ini. Dibentuk dulu ke bentuk persamaan, ya. Jadi langkahnya selalu seperti itu, ya. Buatlah grafik garis dari persamaannya. Jadi 3x ditambah 2y sama dengan 24, ya kan? Dibuat persamaan dulu atau diganti tandanya dari kurang dari menjadi sama dengan, ya. Nah, yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya kita sama dengankan dengan 0. Coba. Nah, ini. Jadi, 3X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 24, ya. Ingat ya, berarti kita substitusi Y-nya sama dengan 0. Ini Y ini, ya, dalam persamaan ini kita ganti dengan 0, ya. Nah, maka 3X ditambah 2 kali 0 hasilnya adalah 0 sama dengan 24. Nah, 3X ditambah 0 sama dengan 24. Nah, 3X ditambah 0 itu adalah 3X, ya. Jadi 3X sama dengan 24. Nah, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 3 nih. Jadi 3X dibagi 3 hasilnya adalah X, ya. 24 dibagi 3, maka X-nya adalah 8, ya. Nah, sekarang, berarti titik potongnya adalah 8,0. Nah, sekarang menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Dengan memisahkan X-nya itu sama dengan 0, ya. Nah, kita ganti. Kalau yang tadi kan Y-nya yang kita ganti 0. Sekarang X-nya kita ganti dengan 0. Maka 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 24. Nah, 3 kali 0 adalah 0 ditambah 2Y sama dengan 24. Hasilnya adalah, nah ini. Berarti kan ini 2Y sama dengan 24. Kita bagi kedua ruasnya dengan 2. Jadi, Y sama dengan 24 dibagi 2. Hasilnya Y-nya adalah 12. Maka, titik potongnya adalah 0,12. Nah, setelah kita tahu nih titik potongnya, kita bisa gambar nih di grafiknya, ya. Grafiknya, ingat kalau ada tanda kurang dari atau lebih dari, maka garisnya adalah garis putus-putus, ya. Jadi garisnya merupakan garis putus-putus. Nah, lalu kita kan udah tadi menemukan titik potongnya 8,0. Berarti 8,0 di mana? 8,0. 8 sumbu X, 0 sumbu Y, ya kan? Lalu ada 0,12. 0 sumbu X, 12 sumbu Y. Jadi lalu kita tarik garisnya nih, garis putus-putus, ya. Nah, lalu selanjutnya kita uji titik, misalkan di 0,0. Nah, kita substitusi 0,0-nya ke X dan Y-nya nih. Jadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari 24. 0 tambah 0 kurang dari 24. Nah, apakah 0 itu kurang dari 24? Jawabannya adalah benar, ya kan? Jadi, titik 0,0 ini merupakan penyelesaiannya. Maka,
kita bisa gambarkan tuh, diarsir ya. Kita bisa arsir bagian daerah yang ada di bawah atau sebelah kiri dari garis lurusnya. Nah, ini kenapa ada tanda ada di checklist nih? Tidak merupakan daerah penyelesaian, karena kan nggak mungkin kan, kalau sebelah sini kan sebelah kiri dari sumbu Y, maka itu kan bertanda negatif. Kalau sebelah bawah juga negatif ya kan? Sebelah bawah dari sumbu X juga negatif. Nah, banyaknya karung baju dan karung celana tidak mungkin negatif ya kan? Jadi kenapa ini kita checklist, bukan termasuk penyelesaiannya. Nah, jadi penyelesaiannya yang mana nih? Jadi berapa jumlah karung baju dan karung celana yang dibawa oleh Rogu? Nah, jadi kita lihat aja nih di salah satu titiknya. Misalkan kita ambil nih X-nya 5, maka Y-nya 1 kan? Maka Rogu bisa membawa 5 karung. 5 karung itu berapa? 5 dikali 3 kg. Hasilnya 15 kg. Dan 1 karung celana berarti 1 dikali 2 kg. Hasilnya 2 kg. Jadi totalnya adalah 15 ditambah 2 kilo. 15 kilo ditambah 2 kilo hasilnya adalah 17 kg. Jadi sebenarnya bisa kita cari alternatif penyelesaian yang lain atau kemungkinan-kemungkinan lain yang berkenaan dengan banyaknya baju dan banyaknya celana yang dibawa oleh Rogu. Nah, ini hanya salah satunya aja ya. Yang penting ingat harus kurang dari 24 kilogram ya. Seperti itu ya, paham ya? Nah, sekarang silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya mengenai bahan ajar yang sudah Ibu berikan dan juga mengenai tayangan tadi tentang materinya ya. Nah, silakan diskusikan, nanti Ibu minta salah satu dari perwakilan kelompoknya mengemukakan pendapatnya di grup WhatsApp ya, tentang apa yang telah kalian dapatkan, apa yang telah kalian pahami, apa yang telah kalian pelajari ya. Nah, nanti kelompok yang lain boleh menanggapi pendapat dari temannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan hari ini adalah yang pertama tadi ada pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang tepat memiliki dua variabel dan pangkat tertingginya adalah 1. Adapun bentuk umumnya tadi ada 4, ada AX ditambah BY kurang dari C, AX ditambah BY lebih dari C, AX tambah BY kurang dari atau sama dengan C, AX tambah BY lebih dari atau sama dengan C. Nah, untuk langkah-langkahnya tadi, yang pertama adalah membuat grafik persamaannya dulu nih, dengan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang kedua adalah dengan menguji salah satu titiknya nih, dengan cara nanti membandingkan AX1 ditambah BY1 dengan nilai C-nya. Apabila bernilai benar, maka titik uji tersebut merupakan daerah penyelesaiannya. Apabila bernilai salah, maka titik uji tersebut bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Paham ya untuk kesimpulan hari ini? Jika ada hal-hal yang belum dipahami atau mau ditanyakan, silakan tanyakan langsung ke Ibu ya. Nah, untuk materi yang akan kita bahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya adalah pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Terus semangat belajarnya ya, dan jangan lupa jaga kesehatan dengan cara istirahat yang cukup dan juga makan makanan yang bergizi. Dan di kala pandemi seperti ini, Ibu mau mengingatkan untuk melakukan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak ya. Sekian untuk pertemuan hari ini.